Nah, di belakang tuh ada. Su'ila Susi anit taubah. Imam As-Susi, jadi ada imam yang nisbatnya ke Sus. Pada disebut As-Susi. Ini bukan susinya ya, mantan menteri ya. At-taubatu min kulli syai' dhammuhu. Coba di teks itu apa sih di Musa? Zammahu. Oh, apa? Zammahu al-ilmu. Zammahu al-ilmu ila ma madahu al-ilmu. Taubat dari segala sesuatu adalah ilmunya mencacinya ila ma madahu al-ilmu. Jadi dia berpindah dari celaan itu kepada yang terpuji secara keilmuan, gitu maksudnya lebih kurang. Wa hadza wasfun ya'ummu adh-dhahir wal batin liman kushifa bi sharih al-ilm. Dan ini sama mau dosa zahir ataupun dosa batin. Li'annahu la baqa'a lil jahli ma'al ilmi kama la baqa'a lil laili ma'a tuli syams. Karena kalau orang jahil datang ilmu yang terang kepadanya, maka kegelapan kejahilannya hilang. Kejahilan itu gelap, ilmu itu terang. Kalau ilmu sudah dapat, hilang kegelapannya. Kalau orang sudah tahu, sadar bahwa tobat itu kesadaran kita setelah maksiat, sedang maksiat, atau sebelum maksiat, maka berarti dia sudah dapat ilmu. Nah, at-taubah itu qoblal maksiyah, asna'al maksiyah, wa ba'dal maksiyah. Ada nggak di kitab Sidi Musa? Kayaknya nggak ada ya. Tobat sebelum maksiat, tobat saat maksiat, tobat setelah maksiat. Ilmu bid'ah apa lagi nih? Bukan. Ini kan para imam ini kan punya pendekatan inabah, istijabah. Jadi ada maksiat sebelum tobat. Kalau maksiat sebelum tobat apa? Ketika manisnya maksiat itu datang, antum sadar. Disitulah kemudian kita iltija ilallah, kita lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat fafirru ilallah. Itu serangannya dahsyat itu. Karena nggak ada pun iblis, kita tetap maksiat loh. Kan orang-orang nanya, kalau iblis dibelenggu pada bulan Ramadan, kok masih ada maksiat? Karena masih ada nafsiyah namanya. Apa arti nafsiyah? Kecenderungan diri kita yang bawaannya kepada yang rendah-rendah. Jadi kecenderungan yang kepada yang rendahan itu untuk ukuran manusia. Manusia ini kan mulia karena akal. Jadi maksiat itu melakukan sesuatu yang di luar kepantasan yang Allah berikan buat kita. Kita tuh nggak pantas melakukan itu karena Allah udah memberikan fasilitas kaum yang mulia. Lalu kita merendahkan diri sendiri. Itulah maksiat. Namanya membangkang. Allah udah kasih fasilitas bagus malah kita nggak pakai gitu. Pantasnya manusia ngomongin yang baik-baik tentang temannya. Sekarang dia ngomongin yang buruk-buruk. Terlihat oleh orang yang kasyaf, seperti yang ada di Quran, kayak dia makan bangkai mati. Pantas nggak seorang manusia makan bangkai mati? Yang pantas manusia makan bangkai yang, bukan bangkai, daging yang disembelih. Itu maksudnya. Jadi semua dosa dan maksiat itu sebenarnya adalah segala sesuatu perbuatan yang menjatuhkan harkat si manusia ini. Dia sebagai khalifatullah. Itu jadi ketika hasrat rendah itu datang, dia tidak merendahkan pelakunya. Dia juga sadar orang ini ketika hasrat itu datang, dia nggak bisa melawan. Nggak bisa dia lawan. Serangannya dahsyat sekali itu. Di situ kita harus betul-betul munsif. Kita sadar benar bahwa kita harus selamatin diri kita dan selamatkan dia. Malah bukan ngata-ngatain ya. Taib. Yang kedua apa tadi? Gimana caranya tuh? Ciri-ciri orang sudah bertobat saat maksiatnya. Setiap dia maksiat, kolbunya menyebut nama Allah lebih kencang. Allah. Enggak nikmat sama sekali itu. Itu batin dia sudah tobat, cuma zahirnya sedang terperangkap. Itu udah berat tuh. Cuma pasti kapok, nggak enak.
Jadi dia akan mulai merasakan tidak nikmat bermaksiat. Tadi kalimat yang di atas tadi, masih ingat? Nikmatnya maksiat itu karena kita belum merasakan atau lupa rasa nikmat cinta kepada Allah. Lazzatut ta'ahnya nggak terasa, lazat ta'atnya nggak kerasa, maka kita cari lazah di... Nah, sama nih. Antum itu tidak akan pernah mengharamkan seni suara ataupun musik secara tabii. Walaupun udah didoktrin nih, musik haram. Menurut ulama, 4 mazhab. Wah, dia sabotase, katanya nggak boleh bermazhab. Giliran sesuai dengan nafsu dia haram-haramin tuh musik pakai 4 mazhab. Padahal itu sabotase. Mazhab Imam Malik dan Zahiriyah tidak mengharamkan musik. Ya kan? Coba cek sendiri. Tapi ada di antara ulama Malikiyah yang mengharamkan musik. Atau ada satu riwayat dari Imam Malik yang melarang begitu, tapi bukan larang tahrim. Sabotase aja tuh. Ya. Di kalangan Syafi'iyah juga sama, Hanafiyah juga sama. Jadi perdebatan 4 mazhab itu ada di satu mazhab. Jadi sebenarnya kita nggak perlu keluar-keluar mazhab, nggak perlu pindah-pindah sebenarnya. Kalau ngerti loh ya. Ini baru ngerti fikih Syafi'i dari guru ngaji di TPA. Belum tahu mazhab Syafi'i versi Sidi Musa kan? Iya. Cobalah baca-baca tuh. Ya. Nikmat lah, nikmat sekali. Antum mulai dah baca Al-Wajiznya Imam Ghazali. Itu kitab dihafalkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hafal kitab Wajiz Syafi'i. Ya 2 kali tebal ini. Hafal deh. Gimana? Ada yang bisa? Terus sekarang orang berani ngecengin Imam Nawawi coba. Terus dia bilang Imam Nawawi akidahnya nggak benar, fikihnya nggak kuat. Dia yang nggak benar, yang salahin Imam. Jadi ini taubat asna al-ma'siyah. Jadi apa indikatornya? Zikirnya tambah kencang, batinnya menolak, ujungnya adalah adamu al-lazzah fil ma'siyah. Kelezatan maksiatnya tidak ada sama sekali. Dan yang terakhir, ini standar. At-taubah ba'dal ma'siyah. Itu standar itu. Semua orang harus melakukan itu. Ya. Nabiullah Khidir, kenapa tidak disebut maksiat? Jadi beliau itu bukan qoblah lagi. Ilmunya Nabiullah Khidir bukan di qoblah. Kenapa Nabi Khidir bunuh orang tidak disebut maksiat? Tadi apa rumusan maksiat? Dosa? Melakukan sesuatu yang tidak pantas. Nabi Khidir itu makomnya adalah tajalli fi af'alillah saat itu. Dia fana dalam fi'il Allah. Fana fi ilmillah. Maka saat itu beliau mau apapun dipegang itu adalah langsung ridho dan izin dan ridho. Jadi Nabi Khidir, ini antum akan tambah paham Sayyidina Khidir dengan definisi tadi. Karena definisi itu dari beliau sebenarnya. Dari beliau sebenarnya, bukan aneh yang buat itu, masa aneh yang buat. Ya, Ar-Razi siapa bisa buat definisi? Jadi Nabi Khidir itu ketika membunuh seorang anak kecil, dia nggak turun dari harkatnya, emang dia makomnya di situ. Dia sudah ngelihat jalur takdirnya si orang tua dari anak ini. Maka diselamatkan dengan cara diambil nyawa itu anak. Jadi kalau bahasanya bukan membunuh, tapi ngambil nyawanya, biar masuk surga duluan. Karena kalau dia gede, dia jadi pemaksiat. Dia akan menyesatkan orang tua aja, masuk nerakanya bisa 3 sekaligus. Dia orang tuanya berdua. Kalau itu membuat mereka selamat, itu maksiat nggak? Gimana? Itu yang disebut malamatiyah. Ya? Jadi Nabiullah Khidir maksiat nggak? Jadi dia nggak perlu taubat karena itu pun bukan qoblah, karena beliau sudah ilmunya sudah ilmu sebelum itu. Ilmu beliau ilmu azaliyah. Paham? Ilmunya ilmu azaliyah karena sifat ma'aninya sudah diganti Allah. Kan kita punya sifat ma'ani dalam diri kita. Tapi makhluk ya. Allah punya sifat ma'ani tapi sifat rububiyah. Rububiyah nahnu marbubiyah. Kita yang dicipta, Rabb itu Khalik.
Kita bisa melihat karena Allah memberi percikannya. Namun kalau Allah kemudian memberikan cahaya lebih banyak, maka hilang itu fana. Di saat itulah Nabi Allah Khidir bisa ngambil nyawa itu anak. Ya, semoga kita dipertemukan dan diajarkan oleh beliau. Ya, amin, amin.